Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Ya, di sini aku ingin memberikan nasihat-nasihat semesta untuk diri kamu. Ya, jadi yang semesta ingin bilang kepada kamu supaya hidup kamu itu bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, yang semesta akan katakan untuk kamu di siang ini adalah kita akan lihat untuk ada kartu Two of Swords ya. Two of Swords ini adalah semesta ingin kamu mengenyampingkan sikap kamu yang suka nggak bisa ngambil sebuah keputusan yang tepat atau suka ragu-ragu. Kadang-kadang kamu itu nggak ngikutin kata hati kamu. Padahal kata hati kamu itu adalah obat nomor satu atau sebuah nasihat yang paling bisa kamu dengerin daripada kamu dengerin atau kamu dengerin ceramah orang lain gitu. Nggak dari temen kamu, nggak dari siapa-siapa. Kamu mau apa, lakukan dengan hatimu dulu. Gitu ya. Pertama, semesta itu nggak mau kamu nggak bisa memutuskan sesuatu hal penting untuk hidupmu sendiri. Jadi supaya kamu itu nggak ada namanya ketergantungan sama orang lain. Dengan kamu bisa memutuskan hidup kamu mau apa, dengan apa yang kamu punya, kamu mau kendalikan seperti apa, itu bisa. Asalkan kamu di sini sigap dan bisa membuat sebuah keputusan yang bermanfaat ke depannya. Dan jangan suka berpura-pura ya. Kalau seandainya kamu memang iya enggak gitu loh teman-teman. Mau sama temanmu sendiri, jangan takut untuk speak up. Misal gini, kamu bilang sama dia, mohon maaf ya, tapi kayaknya lo harus gini deh. Tapi itu terserah lo sih, ini gue cuma punya pendapat aja. Mau diterima enggak, kalau mau diterima syukur, nggak diterima ya nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Dan stop juga untuk menganalisa sesuatu yang belum terjadi. Orang-orang di sini itu kan kadang-kadang ya, karena tekanan dari lingkungan, kondisi negara kita, kita jadi orang yang terlalu overanalyze, suka memikirkan hal-hal buruk yang belum tentu terjadi sama kita. Kadang-kadang kamu tuh nggak bisa mengenyampingkan mana namanya intuisi, mana namanya yang beneran terjadi. Jadi kalau aku bilang sih ya banyak timbul-timbul sebenarnya hal-hal yang tidak nyata yang kita benarkan di sini, dan itu harus waspada. Hati-hati juga kalau mau konsultasi sama orang atau apa. Kalau kamu rasa konsultasi sama orang itu berat dan gak nyambung, mendingan gak usah dilanjutin. Ya, takutnya otaknya gak nyampe, jadi pendapatnya beda gitu. Yang kedua, di sini semesta pengen kamu untuk lebih optimis dalam menjalani hidup. Ambil aksi. Dan saat ini, dikala sekitar kamu lagi resesi, ini adalah hal yang tepat atau waktu yang tepat untuk kamu beraksi. Beraksi dalam apa tuh? Yang kamu suka apa? Lakuin hal apa? Kamu lagi suka punya hobi nyanyi? Lakuin. Bisa jadi duit? Bisa aja mungkin. Dapat gift dari TikTok. Ya kita nggak pernah tahu. Atau mau apa? Seperti aku, jadi konten kreator. Kamu punya tips-tips yang bagus, tips hidup atau apa. Just take an action. Jadi jangan hanya bicara. Yang ketiga, semesta minta kamu itu harus membuat sesuatu prestasi yang benar-benar out of mind atau sesuatu yang mind blowing. Misal nih, orang nggak pernah tahu kamu punya bakat narot misalnya kayak aku. Tiba-tiba kamu punya channel tarot. Ya, sesuatu yang mind blowing. Mungkin orang nggak tahu kamu bisa nyanyi, tapi ternyata kamu punya TikTok isinya kamu bisa nyanyi. Itu kan sesuatu yang mind blowing. Buatlah sesuatu yang buat terkejut gitu loh. Sesuatu yang menggemparkan, tapi memang harus dari diri kamu sendiri. Jadi gini teman-teman. Kadang-kadang ya, kita itu wajib untuk mengetahui apa sih bakat dan potensi kita.
Nah, kalau kamu pengen tahu bakat sama potensimu tuh apa, kamu boleh nanti untuk cek link deskripsi di bawah. Aku ada buat video baru, ada di channel Potato Tarot aku. Jadi kamu harus apa, itu aku pisahkan berdasarkan hari lahir kamu, ya. Dan di sini, kalau misalnya kamu punya ide atau apapun, cobalah untuk di blending dengan teman kamu. Misalnya teman kamu punya ide A, ada lagi yang punya ide C, kamu punya ide B. Ambil garis tengahnya. Jangan selalu kayak one man show. Lu harus ikutin gue, tapi enggak, kamu harus ngeblend, kamu harus nyampur sama semua. Kalau kita lagi anak ilustrator tuh bilang tuh di blending. Ya, di blending itu kita punya brush blending yang bisa mencampurkan warna biru ke merah, warna itu ke kuning. Jadi apa? Di blending gitu. Karena kenapa? Perbedaan itu adalah sebuah sumber kekuatan. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Harus tetap dengan satu tujuan kamu. Jangan pernah dengerin gosip-gosip miring atau apapun, ya. Di sini, aku melihat ini hal yang paling bagus. Kenapa? Karena akan ada reward, akan ada sebuah kejutan dari apa yang sudah kamu kerjakan. Bisa berupa apa? Prestasi, uang, atau apapun yang bisa kamu banggakan. Mungkin aku pengen punya rumah impian. Kamu bekerja keras, akhirnya kecapailah. Kamu bisa punya rumah impian. Kamu bisa beli mobil impian. Itu berkat kerja keras kamu. Kenapa? Semuanya berawal dari balancing. Semuanya berawal dari harus seimbang. Jadi hidup kamu tuh harus seimbang, ya. Sukses dalam keseimbangan di setiap bidang dalam satu waktu. Aku ngelihatnya sih, kamu yang menonton ini akan selalu terberkati selama pikiran kamu itu positif dan kamu tuh bisa kayak bisa atau mampu bisa atau mampu eksplorasi bakat kamu, pekerjaan kamu. Terus jangan lupa terima masukan-masukan ide dari yang lain. Nah, itu penting, teman-teman. Kemudian kita punya bottom of deck di sini, kita punya romantic, flirters, ya. Ada kartu introspektif. Kita punya kartu Knight of Cups. Aku bisa melihat kalau dari sisi cinta kamu itu bagaikan sesuatu yang megah, ya. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang menarik, yang sangat mengerti. Kamu nanti akan bisa jatuh cinta. Kenapa? Karena seseorang ini melihat kamu hidupnya tuh seimbang. Kalau hidup seimbang, orang lain tuh ngelihat aura kamu tuh juga enak loh, teman-teman. Ya, ini semesta, hal-hal yang memang semesta ingin ungkapkan ke kamu. Kita akan lihat lagi ya di sini untuk pesan dari semesta untuk diri kamu. Pesan semesta untuk perubahanmu apa? Oke, teman-teman. Gini. Kita punya di sini ada warna merah, abu-abu, oranye. Semua warna punya, ya. Terutama warna-warna penerimaan, keberanian, warna-warna spiritual, ada warna kayak kebanggaan, ya, atau semangat. Di sini ada warna yang kalau aku lihat juga spiritual, tapi spiritualnya itu lebih kepada menyendiri gitu loh, ya. Ini warna isolation. Nah, pesan dari semesta tuh apa sih sebenarnya? Ini mulai gak enak tenggorokan. Gini, kadang-kadang ya,
Apa yang kamu inginkan itu kadang tidak semulus orang lain punya keinginan gitu. Ya kan? Semesta bilang di sini bahwa kamu harus tetap menerima takdir kamu. Mungkin takdir kamu itu banyak yang sedih. Tetapi sedihan, rasa bersalah atau apapun yang ada dalam hidup kamu, kamu bisa melihatnya sebagai introspeksi diri. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang memang di luar dari rencana kamu dan itu ngebuat kamu nggak nyaman sekali, semesta bilang, terimalah. Kenapa? Karena dengan menerima, kamu tuh lebih bisa kayak melihat lebih jauh. Semesta ini sebetulnya menegur kamu dalam hal apa sih? Dan itu menjadi introspeksi diri kamu. Kamu harus menghadapi ini sendiri. Jadi kamu tidak ditakdirkan untuk bergantung sama orang lain, teman-teman. Ya. Kita akan lihat di sini lagi apa yang semesta ingin berikan kepada dirimu. Kamu selalu akan diberikan tantangan baru ya, teman-teman. Aku ngelihatnya kamu akan selalu diberikan tantangan baru. Ya, kamu di sini kalau punya anak, pesannya adalah menjaga anak kamu. Kamu akan selalu diberikan tantangan yang memang kalau aku bilang akan prosesnya itu panjang. Kamu akan diberikan namanya hambatan-hambatan memang dalam hidup. Tetapi di sini aku melihat kamu bisa move on. Kamu bisa move on dikarenakan kamu tuh memang memiliki bakat ya, dan memang sudah bertakdir ya, sudah harus menerima takdir kamu bahwa masalah-masalah sulit itu akan datang ketika kamu tuh lagi happy-happynya. Misal nih, masalah cinta. Masalah cinta ini yang tadinya kamu pikir sempurna, ternyata jatuhnya jadi tidak sempurna. Itu selalu kejadian sama hidup kamu. Terus kamu merasa kenapa ya kalau seandainya gue bahagia dikit selalu nih. Misal lu dapat rezeki nih 100 juta, tiba-tiba harus kepake 50 juta untuk hal yang kayak gak kamu rencanain. Itu sering banget terjadi seperti ini. Itu udah jalan takdir kamu. Kenapa? Karena semesta bilang di sini itu mengajarkan kamu tuh mengajarkan kamu sebuah penerimaan, mengajarkan kamu supaya kamu tuh lebih kuat lagi. Ibaratnya mental kamu sama umur kamu kadang-kadang nggak sinkron. Makanya semesta itu menggembleng kamu. Kalau aku lihat di salah satu influencer di TikTok, namanya kamu tuh masuk dalam universitas kehidupan, teman-teman. Kalau orang sudah masuk ke dalam universitas kehidupan, kalau kamu salah, kamu bisa balik lagi dari nol. Jadi di sini dibutuhkan kestabilan supaya kamu tuh supaya kamu tuh bisa menjadi sebuah pohon yang kokoh untuk menghadapi dan melewati proses yang paling tersulit sekalipun. Masalah kamu tuh bukan kayak orang-orang yang cuma sedikit, masalah kamu tuh banyak. Bisa jadi nih, ya maaf ya, mungkin kamu tadinya dari orang yang punya, tiba-tiba dalam sehari nih, kayak ceritanya Mas Reza Herlambang itu, entah itu fake atau gimana, tapi kamu tiba-tiba langsung jatuh, kamu kolaps, nggak tahu gimana hidup, gimana caranya kamu bisa menyelesaikan masalah-masalah. Mungkin ada hutang, mungkin kamu harus hidup, kamu harus dapat uang, gimana caranya. Dan di sini dibilang adalah masalah yang besar itu akan terus datang berulang ke dalam hidup kamu dan kamu harus menerima. Karena semakin kamu bisa melewati masalah yang besar, maka di sini kamu lihat akan ada namanya naik kelas. Kamu adalah tipe-tipe orang yang memang harus diuji. Memang itu sudah jadi janji takdir kamu dengan semesta. Gitu ya. Jadi di sini jangan pernah kayak menyesali diri. Kayaknya aku tuh jadi orang yang memang banyak sialnya. Itu nggak bisa. Tuhan memberikan cobaan yang besar sekali sama kamu
Atau mungkin kamu dari kecil memang sudah nggak enak karena itu memang sudah menjadi takdir. Tapi percayalah, dikala kamu lagi susah, dikala kamu lagi gimana, akan ada pertolongan pada akhirnya. Aku cuma bilang sama kamu, jangan pernah menyerah. Memang hidup ini tuh bagaikan apa ya, putaran roda yang kita nggak bisa tahu kapan kita happy, kapan kita ibaratnya kita harus benar-benar kuat gitu loh. Nggak ada yang bisa diandalkan saat ini. Oke, teman-teman. Oke, kita akan lihat ini. Ini khusus untuk cinta ya, yang terakhir. Apa kebijakan dari semesta, takdir dari semesta untuk seseorang ini? Untuk seseorang yang spesial mungkin, yang kamu anggap di hatimu, itu benar-benar berarti untukmu. Kita akan lihat di sini. Ada kartu Coffee Cup. Ada kartu Runner. Hands of Card. Coffin. Boat. Seduction. Date. Kita lihat ya. Ini mengenai cinta ya teman-teman. Aku bilang memang takdir dari semesta itu berat buat kamu, terutama juga masalah cinta. Dimana ada cerita kamu ketemu sama seseorang, entah di sini kamu yang tidak mau berkomitmen atau orang itu yang bisa tidak mau berkomitmen dengan kamu. Lalu di sini aku melihat banyak hubungan-hubungan yang tidak jelas di antara kalian. Dikala datang, mereka ini datang dikala waktunya tuh memang suka tepat gitu loh, tetapi mereka tidak mengindahkan diri kamu. Kamu selalu mencoba lagi dan mencoba lagi untuk mendapatkan cinta yang sempurna. Ya kan? Kamu lewati perjalanannya. Ketemu lagi dan dating lagi. Kita lihat akhirnya. Setelah dating apa? Patah hati lagi. Oke, teman-teman. Ini sih sebenarnya aku tidak mau mensugestikan ini, tetapi memang ada beberapa orang yang takdirnya seperti ini. Jatuh cinta, patah hati. Jatuh cinta, patah hati. Jatuh cinta, patah hati. Kita akan lihat alasan kenapa semesta memberikan ini sama kamu. Padahal aku tuh pengen banget ya Tuhan, tenang hidup, tenang cinta, semua keperluan ada. Pengen deh kayak Sandra Dewi. Clouds, letter, house. Semesta bilang, kartu The Clouds di sini itu kamu dihindari dari segala macam hubungan yang memang tidak pasti. Kadang-kadang ya, kamu memberikan sinyal-sinyal kepada orang yang memang punya bakat untuk ninggalin. Jadi apa yang harus diperbaikin? Sampai kamu ketemu sama orang yang tepat, kamu akan patah hati terus. Kamu akan ngerasain betapa sulitnya untuk mendapatkan cinta yang benar-benar cinta gitu. Itu karena semesta ingin menegur kamu, jangan berikan sinyal kepada orang yang salah. Kamu kadang-kadang ngeblur sama apa yang tertampak, tapi kamu tidak melihat isi dalamnya tuh apa. So, yang aku bisa bilang di sini, apapun yang aku sudah jabarkan, aku harap bisa membawakan dampak yang positif untuk diri kamu ke depannya. Intinya, kamu harus tahan banting, kamu harus melihat lebih dalam, kamu harus berubah. Ada pesan terakhir.
Semesta menitipkan pesan, bisa karena biasa, tidak bisa karena putus asa. Cobalah terbiasa melakukan segala hal dengan cinta dan kasih sayang, kelak kamu akan memperoleh apapun yang kamu mau. Jadi memang harus berserah, harus melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan hati kamu. Itu pesannya. Untuk siapakah ini berlaku? Untuk semua. Ya, jadi aku tidak akan membuka inisial ataupun zodiak di sini. Terima kasih yang sudah ikut readingan aku untuk siang ini. See you, I love you, and bye-bye.